Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kurikulum 2006 sekolah dasar untuk mengembangkan pembelajaran terpadu. Perkenalkan, saya Tia Agenda Pratiwi. Kemudian ada rekan saya, Cindy Natritilova dan Elsa Hasnatul Alia. Langsung saja, yang pertama akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Analisis kurikulum 2006 sekolah dasar untuk mengembangkan pembelajaran terpadu pada kelas 2 semester 1 dan 2. Yang pertama semester 1 tema peristiwa yaitu menggunakan model jaring laba-laba atau WebEd. Yaitu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, PKN, matematika, IPA, dan seni budaya dan keterampilan. Yaitu temanya tentang peristiwa. Pada tema peristiwa mata pelajaran IPS, standar kompetensi yaitu memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Kompetensi dasarnya yang pertama 1.1 yaitu memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya. 1.2 memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita. Kemudian 1.3 yaitu menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, mendengarkan, standar kompetensinya memahami teks pendek dan puisi anak yang dilisankan. Kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek. Kemudian standar kompetensi menulis, menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. Kompetensi dasarnya 4.2 yaitu menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kemudian mata pelajaran PKN, standar kompetensinya membiasakan hidup bergotong royong. Kompetensi dasarnya 1.1 mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Kemudian pada mata pelajaran matematika, yaitu bilangan, melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. Kompetensi dasarnya 1.4 melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. Kemudian geometri dan pengukuran, yaitu menggunakan pengukuran waktu panjang dan berat dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya itu menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam. Kemudian mata pelajaran IPA, standar kompetensinya mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan, serta berbagai tempat makhluk hidup. Kompetensi dasarnya yaitu 1.1 mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan dalam ukuran dan tumbuhan dalam biji menjadi tanaman. SK2, standar kompetensi 2 yaitu mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan wujud yang dapat dialaminya. Kompetensi dasarnya 2.2 menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda, plastisin, tanah liat, adonan tepung, akibat dari kondisi tertentu. Kemudian seni budaya, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, standar kompetensi yaitu mengapresiasi karya seni tari. Kompetensi dasarnya 5.1 mengidentifikasi gairah alam semesta.
5.2 menunjukkan sikap apresiatif terhadap gairah alam semesta. Kemudian tema lingkungan juga menggunakan model jaring laba-laba. Pada tema lingkungan ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PKN, matematika, seni budaya, dan keterampilan. Mata pelajaran IPA, standar kompetensinya 1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan, serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. Kompetensi dasarnya 1.1. Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. SK2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya, serta perubahan wujud yang dapat dialaminya. KD 2.1 yaitu mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, SK-nya mengekspresikan diri melalui karya seni tari. Kemudian KD 6.1 yaitu menggerakkan tubuh secara spontan mengikuti bunyi perangsang gerak. 6.2 yaitu menanggapi gerak alam semesta dalam bentuk gerakan tari. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu berbicara, SK-nya mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan melalui kegiatan bertanya, bercerita, dan deklamasi. Kemudian kompetensi dasar 2.1 bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa. KD 2.2 menceritakan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Kemudian mata pelajaran PKN yaitu standar kompetensinya membiasakan hidup bergotong royong. Kompetensi dasar 1.2 yaitu melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di rumah dan di sekolah. Standar kompetensi 2 menampilkan sikap cinta lingkungan. KD 2.1 yaitu mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan. Kemudian mata pelajaran matematika, geometri dan pengukuran, SK2 menggunakan pengukuran waktu panjang dan berat dalam pemecahan masalah. KD 2.2 yaitu menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan baku dalam sentimeter dan meter yang sering digunakan. KD 2.3 yaitu menggunakan alat ukur berat. KD 2.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda. Kemudian tema kegemaran yaitu menggunakan model terpadu atau integrated. Pada tema kegemaran ada mata pelajaran yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan SBK. Pada mata pelajaran IPA, standar kompetensi 2 yaitu mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan wujud yang dapat dialaminya. Kompetensi dasar 2.3 yaitu mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaannya melalui pengamatan. Kemudian mata pelajaran seni budaya, SK1, mengapresiasi karya seni rupa. Kompetensi dasar 1.1 yaitu mengenal unsur rupa pada karya seni rupa. 1.2 yaitu menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada karya seni rupa. Kemudian SK2 yaitu mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Kompetensi dasar 2.1 yaitu mengekspresikan diri melalui gambar ekspresif. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, mendengarkan, SK-nya yaitu memahami teks pendek
dan puisi anak yang dilisankan. Kompetensi dasar 1.2 yaitu mendeskripsikan isi puisi. Kemudian berbicara, SK2 yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan melalui kegiatan bertanya, bercerita, dan deklamasi. KD 2.3 yaitu mendeklamasikan puisi dengan ekspresi yang tepat. Kemudian membaca, SK3 yaitu memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak. KD 3.2 yaitu menjelaskan isi puisi anak yang dibaca. Kemudian mata pelajaran PKN, standar kompetensi 2 yaitu menampilkan sikap cinta lingkungan. Kompetensi dasar 2.1 yaitu mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan. Kemudian mata pelajaran matematika yaitu bilangan, SK1 melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. Kompetensi dasar 1.1 yaitu membandingkan bilangan sampai 500. KD 1.2 mengurutkan bilangan sampai 500. Kemudian KD 1.3 yaitu menentukan nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Natritilova. Kepada Cindy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Elsa Hasnatul Alia, yaitu pada tema hewan, kami menggunakan model terpadu, di mana pada tema ini terdapat 5 mata pelajaran, yaitu IPA, Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika, PKN, dan Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran IPA yang digunakan adalah SK1, yaitu mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. Di mana terdapat KD 1.1 mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Selanjutnya ada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan SK3, yaitu mengapresiasi karya seni musik. Terdapat KD 3.1 mengidentifikasi unsur musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan oleh benda bukan alat musik. Ya, KD 3.2-nya membedakan antara nada dan irama. Selanjutnya ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu membaca. SK-nya memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak. KD 3.1-nya menyimpulkan isi teks pendek 10-15 kalimat yang dibaca dengan membaca lancar. Selanjutnya ada menulis. SK-nya menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. KD 4.1-nya melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. Selanjutnya ada mata pelajaran PKN SK2 menampilkan sikap cinta lingkungan. KD 2.1 mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan. Selanjutnya ada mata pelajaran matematika, yaitu bilangan SK1, melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. KD 1.4-nya melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. Selanjutnya
ada tema teknologi. Pada tema teknologi ini kami menggunakan model keterhubungan atau connected, yaitu mata pelajaran seni budaya dan keterampilannya terdapat 3 KD SK7. Pada KD 7.1 menjelaskan cara pembuatan cat pewarna dari bahan alam. KD 7.2 menyiapkan bahan alam untuk pembuatan cat. KD 7.3 membuat cat pewarna dari bahan alam. Selanjutnya ada tema musik. Yang kami gunakan adalah model keterhubungan, di mana pada tema musik ini terdapat mata pelajaran seni budaya dan keterampilan SK4, yaitu mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan ini terdapat KD 4.1 memperagakan dinamika sederhana, 4.2 mengekspresikan diri melalui alat musik sumber bunyi sederhana, 4.3-nya menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan tanpa iringan sederhana. KD 4.4-nya menjelaskan permainan musik dengan alat musik sederhana di depan penonton. Selanjutnya masuk ke semester 2, kelas 2, yaitu tema pengalaman. Yang kami gunakan adalah model keterhubungan. Terdapat 6 mata pelajaran pada tema pengalaman ini, yaitu IPA, Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika, PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Pada mata pelajaran IPS, SK-nya yaitu SK2, yaitu memahami kedudukan dan peran anggota dan keluarga dan lingkungan keluarga, dalam keluarga dan lingkungan keluarga. KD 2.2-nya menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan peran dalam anggota keluarga. KD 2.3 memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Selanjutnya ada mata pelajaran IPA, SK4, memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. Pada SK4 ini terdapat KD 4.2, mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mata pelajaran seni budaya, SK9, mengekspresikan diri melalui seni rupa. Terdapat KD 9.1 mengekspresikan diri melalui gambar ekspresif. Selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mendengarkan. SK5 memahami pesan pendek dan dongeng yang dilisankan. KD 5.2 menceritakan kembali isi dongeng yang didengarkan. Pada materi berbicara SK-nya yaitu SK6 mengungkapkan secara lisan beberapa informasi dengan mendeskripsikan benda dan bercerita. KD 6.1 mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar sesuai ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Selanjutnya ada mata pelajaran PKN, yaitu menampilkan SK3 menampilkan sikap demokratis. Pada SK3 ini terdapat KD 3.1 mengenal kegiatan bermusyawarah, KD 3.2 menghargai suara terbanyak atau mayoritas, KD 3.3 menampilkan sikap mau menerima kekalahan. Selanjutnya ada mata pelajaran matematika, yaitu bilangan. SK3 melakukan perkalian dengan pembagian bilangan sampai 2 angka. KD 3.1 melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan 2 angka. KD 3.2 melakukan pembagian bilangan 2 angka. Dan KD 3 melakukan operasi hitung campuran. Selanjutnya ada tema budi pekerti. Pada tema budi pekerti ini kami menggunakan model keterhubungan, yaitu connected. Terdapat 6 mata pelajaran. Yang pertama ada
Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Matematika, PKN. Pertama, mata pelajaran IPS, SK2, yaitu memahami kedudukan Baik, karena jaringan Cindy bermasalah, saya ambil alih. Yang pertama, mata pelajaran IPS. Standar kompetensinya yaitu memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan keluarga. Dengan kompetensi dasar 2.1. dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan keluarga. 2.1 mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. 2.3 memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Mata pelajaran IPA, standar kompetensinya mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaannya. Dengan kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara menghematnya. Kemudian ada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Standar kompetensinya mengapresiasi karya seni rupa. Dengan kompetensi dasar 8.1 mengidentifikasi unsur rupa pada karya seni rupa. 8.2 menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, standar kompetensinya mendengarkan, yaitu memahami pesan pendek dan dongeng yang dilisankan. Dengan kompetensi dasar 6.2, menyampaikan pesan pendek yang didengarkan kepada orang lain. Standar kompetensi menulis, yaitu menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menyalin puisi anak. Dengan kompetensi dasar 8.2, menyalin puisi anak dengan tegak bersambung dan rapi. Kemudian ada mata pelajaran PKN, standar kompetensinya menampilkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kompetensi dasar 4.1, mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.2-nya melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada mata pelajaran matematika, standar kompetensi bilangan, yaitu melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 2 angka. Dengan kompetensi dasar, melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan 2 angka. Kemudian ada tema sumber energi. Di sini menggunakan model jaring laba-laba atau WebEd yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama IPA, seni budaya dan keterampilan, matematika, PKN, dan bahasa Indonesia. Yang pertama, IPA, dengan standar kompetensi mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaannya. Kompetensi dasarnya, 5.1, mengidentifikasi sumber-sumber energi, panas, listrik, cahaya, dan bunyi. Kemudian ada mata pelajaran sumber seni budaya dan keterampilan. Standar kompetensinya mengenal unsur musik, dengan kompetensi dasar 10.1, mengidentifikasi unsur musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan musik konvensional. 10.2, membedakan antara nada dan irama. Standar kompetensi 12, mengapresiasi karya seni tari. Dengan kompetensi dasar 12.1, mengidentifikasi gerak alam semesta. 12.2, menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak alam semesta. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia, standar kompetensi membaca, yaitu memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam hati. Dengan kompetensi dasar 9.1, membaca nyaring 15-20 kalimat dengan memperhatikan lafal teks intonasi yang tepat.
9.2 menyebutkan isi teks agak panjang, 20-25 kalimat yang dibaca dalam hati. Kemudian mata pelajaran PKN, standar kompetensi menampilkan nilai-nilai Pancasila dengan kompetensi dasar 4.2 melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian mata pelajaran matematika, standar kompetensi bilangan melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 2 angka. Dengan kompetensi dasar 3.1, melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan 2 angka. Kemudian ada tema tempat umum, menggunakan model keterhubungan yang terdiri dari mata pelajaran IPA, seni budaya dan keterampilan, matematika, dan PKN. Yang pertama, mata pelajaran IPA, standar kompetensinya memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1, mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, siang, dan sore. Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, standar kompetensinya mengapresiasikan diri melalui karya seni tari. KD 13.1, menggerakkan tubuh secara spontan mengikuti bunyi perangsang gerak. 13.2, menanggapi gerak alam semesta dalam bentuk gerakan tari. 13.3, menyajikan beberapa ragam gerak tari di depan penonton. Kemudian mata pelajaran PKN, standar kompetensi menampilkan sikap demokratis. KD 8.3, menampilkan sikap atau menerima kekalahan. Standar kompetensi 4, menampilkan nilai-nilai Pancasila. KD 4.2, melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian mata pelajaran matematika dengan standar kompetensi geometri dan pengukuran mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana. Dengan KD 4.2 mengelompokkan bangun datar. Kemudian ada tema kegiatan sehari-hari menggunakan model keterhubungan atau connected dengan mata pelajaran PKN, seni budaya dan keterampilan, matematika, dan bahasa Indonesia. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia, standar kompetensi berbicara, yaitu mengungkapkan secara lisan beberapa informasi dengan mendeskripsikan benda dan bercerita. Dengan kompetensi dasar 10.1, menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Standar kompetensi menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menjalin puisi anak. KD 10.1, mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana dan dengan bahasa tulis. Kemudian mata pelajaran PKN, standar kompetensi menampilkan nilai-nilai Pancasila. KD 4.2, melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian mata pelajaran matematika, standar kompetensi geometri dan pengukuran, yaitu mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana. KD 4.3 mengenal sisi-sisi bangun datar, 4.4 mengenal sudut-sudut bangun datar. Kemudian mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, standar kompetensi mengekspresikan diri melalui seni rupa. KD 9.2 menggunakan klise cetak timbul, 9.3 mengekspresikan diri melalui teknik cetak timbul. Kemudian ada tema teknologi, menggunakan model keterhubungan, yaitu mata pelajaran seni budaya, dengan standar kompetensi menerapkan teknologi sederhana dalam keterampilan. KD 14.1-nya menjelaskan cara pembuatan cat pewarna dari bahan buatan yang aman. 14.2 menyiapkan bahan buatan yang aman untuk pembuatan cat. 14.3 membuat cat berwarna dan dari bahan buatan yang aman. Kemudian tema musik menggunakan model keterpaduan. Yang standar kompetensinya mengekspresikan diri melalui karya seni musik. KD 11.1 memeragakan dinamik sederhana. 11.2 mengekspresikan diri melalui alat musik atau sumber bunyi.
11.3 menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan sederhana. Sekian materi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.